Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Syekhuna al-mukarram sesepuh kadekayaman babakan maupun goreng DP hormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Aparatur pemerintahan di atasan dugi ka bawahan anu rawuh hadir, wabil khusus bersama Bapak Kepala Desa hormatan pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Tokoh masyarakat, tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu-ibu araya, ayah ibu-ibu perkawis Isra Mi'raj Pak. Alhamdulillah dugi ka ayeuna teu acan aya perobihan Pak. Isra Mi'raj mah kitu we teh kabungkur minal Masjidil Haram ilal Masjidil teras ka mana? Cilacap. Kamana Pak? Ka Sidratul Muntaha. Salah sawiya hikmah terbesarna diwajibkan sholat 5. Jadi saya tidak akan bahas itu, sudah terlalu sering. Saya ingin mengajak ibu bapak untuk melihat Isra Mi'raj ini Pak tidak terjadi begitu saja. Banyak kejadian yang melatar belakangi kenapa Isra Mi'raj ini terjadi. Kita akan memahami intisari hakikat dari Isra Mi'raj itu ketika memahami sebab-sebab terjadinya. Kalau dalam istilah tafsir itu asbabun nuzulnya. Imam Ibnu Hisham meriwayatkan dalam sirahnya. Jadi salah satu sirah nabawiyah yang paling otoritatif itu Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Di sana disampaikan baru 7 tahun Ibu Sayyiduna Muhammad menjadi Rasul, musyrikin Quraisy mengambil langkah yang belum pernah dibayangkan oleh penduduk Arab sebelumnya untuk melemahkan perjuangan Sayyiduna Muhammad. Musyrikin Quraisy mengumumkan boikot. Ibu terang boikot, ari embargo terang, ari diparak terang, diparak. Jadi kaum muslimin itu Pak diumumkan oleh musyrikin Quraisy, seluruh penduduk Mekah yang tergabung dalam koalisi Quraisy dan kabilah-kabilah di luar Mekah yang ingin bekerja sama dengan Quraisy dilarang berinteraksi dengan umat Islam, dilarang bertanya, dilarang jual beli, dilarang melakukan pernikahan. Antep we umat Islam apa? Selama 3 tahun kaum muslimin diboikot, diparak selama 3 tahun di satu lembah namanya Syi'ib Abi Thalib, lembah Abu Thalib, sekitar sebelah selatan Mekah, sekitar 2 kilo dari Mekah itu ada Jabal Abi Gubes. Nah bagi yang sudah pernah ke Mekah, ada Jabal Abi Gubes, istana musim panas Raja Arab. Nah di bawah Jabal Abi Gubes itu Pak ada lembah yang kering kerontang penuh batu, namanya lembah Abu Thalib. Di sana kaum muslimin selama 3 tahun diparak. Musyrikin Quraisy menyimpan bala tentaranya di perbatasan Syi'ib itu untuk menjaga agar tidak ada pasokan makanan masuk. Muhammad Husain Haikal meriwayatkan di dalam Hayatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kengerian yang dihadapi umat Islam selama 3 tahun tersebut Pak. Ketika menjelang sore, jeritan anak kecil yang meronta karena lapar adalah pemandangan yang biasa. Setiap fajar menyingsing, setiap orang di lembah itu harus rela
kehilangan salah seorang keluarganya karena kelaparan, Pak. Bahkan Abdurrahman bin Auf harus makan rerumputan untuk bertahan hidup, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih melihat bagaimana para sahabatnya bergelimpangan kelaparan, Pak. Harta Sayyiduna Muhammad yang melimpah ruah, harta Siti Khadijah yang begitu banyak, habis selama 3 tahun untuk menyediakan BLT bagi kaum muslimin. Nah, kalau istilah kita BLT, Pak. Jadi meskipun ada penjaga Quraisy, tapi ada beberapa penyelundup yang menyelundupkan makanan ke lembah Abu Thalib, tapi dengan harga berpuluh kali lipat lebih mahal. Tidak ada pilihan bagi umat Islam kecuali membeli dengan harga seenaknya mereka. Belum genap 3 tahun boikot itu selesai, Pak. Kaum muslimin kembali lagi ke Mekah dalam keadaan sukacita. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah teh ibu menak, gegeden, biasa hidup dalam keberlimpahan. Tiba-tiba demi dakwah, demi akidah, beliau harus berdampingan dengan kelaparan selama 3 tahun. Secara manusiawi, kesehatan Siti Khadijah turun drastis, Pak. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke Mekah, harta Siti Khadijah cuma tersisa 1 rumah yang sekarang menjadi WC umum antara Sofa dan Marwah, Pak. Sebelah kiri, sebelah kanan ya. Kalau kita dari Sofa mau ke Marwah, sebelah kanan ada WC umum yang besar. Itu bekas rumah Siti Khadijah dengan Sayyiduna Muhammad. Yang tersisa cuma 1 rumah itu dan 1 keping emas. Harta Khadijah habis semua. Kesehatan Siti Khadijah turun drastis yang mengantarkan beliau wafat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, Sayyiduna Muhammad karena musim getir, Pak, musim murid, hartanya habis. Ketika Siti Khadijah wafat, Sayyiduna Muhammad tak mampu membeli kain kafan untuk membungkus jasad Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah dimakamkan dengan dibungkus oleh jubah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segetir itu. Jadi Rasulullah, Pak, Ibu, belum selesai kesedihan beliau selama 3 tahun melihat kaum muslimin kelaparan. Tiba-tiba Allah menguji kembali kesadaran beliau, menguji kembali sang kekasihnya Sayyiduna Muhammad, istri satu-satunya, istri tercinta yang mendampingi, mendukung, membela dan menyupport perjuangan beliau selama ini. Siti Khadijah wafat. Rasulullah kembali dirundung duka, Pak. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah dalam sejarah dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita, di mana Sayyiduna Muhammad sedihnya luar biasa ditinggal wafat oleh sang istri tercinta. Bu, ayah ibu-ibu, nama lempem bu, lamun ibu mau dipayun, kira-kira suami ibu sedih atau bunga? Bunga. Kebayang ibu karek beres ditahlilkeun 7na, si bapak teh nyauran murang kali istri teteh kadieu, ayeuna si mamah geus almarhum. Bapak titip lamun jaga teteh dewasa kade ulah seperti almarhum si mama. 20 tahun bapak berumah tangga jeung si mama, da gawena teh ngarudetkeun hate bapak. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah si mama teh ponok umur. Tah eta teh pertolongan ti Allah ka bapak, da lamun si mama panjang umur jigana penderitaan bapak bakal leuwih panjang dah. Sok karek saminggu si bapak si mama innalillahi tuh bapak geus naik 2 kilo panteh ayeuna. Ibu hoyong dipika deudeuh, dipika cintaku suami seperti dipika deudeuh dipikanya anak Siti Khadijah ku Rasulullah. Hoyong Bu. Oke, kalau mau saya tanya. Bu, ari Siti Khadijah sareng Rasulullah beda sabaraha tahun usiana?
nah ngahiung. Aya nu ngajawabna teh belas, aya nu 10. Tapi aya deui pakalah ngaharewas ka gigireunana. Antep tong dijawab. Dan kege kumanehanana di bejaan. Ibu, ketika Siti Khadijah dinikahi oleh Rasulullah, usia Siti Khadijah 40, usia Sayyiduna Muhammad 25. Jadi Siti Khadijah itu 15 tahun lebih sepuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibu, saya baca riwayat sahih dalam kitab Wafaul Wafa, tak nampak beda usia, seperti sausia. Maksudnya apa? Siti Khadijah terlihat 15 tahun lebih muda. Kenapa? Karena Khadijah adalah tipikal istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Pi contohun ibu-ibu. Ari ibu-ibu masa balik nanya. Ibu dengan suami itu beda 5 tahun kolot suami. Diuk ngareneng da jiga kolotan ibu. Pami sahur barudak manuk itu teh ibu-ibu bermutu, bermuka tua. Mawi ka ibu-ibu, contohlah Siti Khadijah, istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. 1. Belum genap 1 bulan ibu, Siti Khadijah wafat. Allah kembali menguji kesabaran Sayyiduna Muhammad, paman sekaligus orang tua yang merawat, menjaga, membela Sayyiduna sejak kecil sampai hari itu. Abu Thalib pun wafat. Kembali Sayyiduna Muhammad dirundung duka, Pak. Ibu bapak perlu tahu, selama Abu Thalib hidup, musyrikin Quraisy tak berani menyentuh kulit sang Nabi. Musyrikin Quraisy tak berani melukai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wani nate ngandina medsos we ngagogoreng Rasulullah teh. Dina WA, dina Facebook gitu kan. Di dunia nyata itu tidak berani. Kenapa? Karena Sayyiduna Muhammad ada di bawah pengawalan Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib wafat, musyrikin Quraisy seolah-olah bebas. Tak ada yang menghalangi untuk melukai Sayyiduna Muhammad. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ketika Nabi suatu hari pulang dari Masjidil Haram, tiba-tiba ada anak muda Quraisy yang menaburkan kotoran onta tepat di wajah Rasulullah, Pak. Sayyiduna Muhammad kembali ke rumahnya, dibukakan pintu oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, ibu, seorang anak mana yang rela melihat ayahnya dinistakan orang? Siti Fatimah ngageunggeuy, Pak, berurai air mata, membersihkan wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Rasul sedih karena bagi seorang ayah ketika melihat anak perempuannya meneteskan air mata adalah sesuatu yang lebih mengerikan daripada pisau menghunjam dada. Rasulullah kembali sedih. Lalu kata beliau, Fatimah, dulu ketika ada Abu Thalib, Quraisy itu tak berani senista ini. Tapi hari ini Abu Thalib telah wafat, mereka seolah-olah tidak ada halangan untuk melukaiku. Lalu Rasulullah berpikir, Pak, untuk pindah dapil, Pak. Nah, kalau istilah caleg itu pindah dapil, Pak. Awalnya ceramah dakwah di Mekah, tapi kondisi Mekah demikian, Nabi ingin pindah dakwah ke seberang, ke Taif, dengan harapan ada suasana baru. Disampaikan di dalam Barzanji Ad-Diba, fa'amma Ta'ifa yad'u sakifan. Nabi berangkat ke Taif dengan niat berdakwah ke Bani Sakif. Falam yuhsinu bil ijabati kirat. Tapi orang Taif tidak mengindahkan dakwah Nabi, ibu. Bukan hanya menolak, wa agrau bihi sufaha awal abidah. Mereka merapihkan anak kecil, pemuda dan hamba sahaya di pinggir jalan yang dilewati Nabi. Pasabuhu bi alsinatim badiyah.
Mereka mencaci maki Nabi dengan cacian yang merendahkan. Jadi ketika Nabi datang ke Taif tepa kalah disurakan sepanjang jalan, dihinakan, diteriaki orang gila, dicaci maki, direndahkan martabatnya. Bukan hanya verbal, waromau bil hijaroh, mereka melempari Nabi dengan batu, hatta hudibat biddima inaklah, sampai kedua sendal Nabi merah berlumuran darah. Kalau istilah Sunda itu Nabi teh titirah ngadon kanceuh, Pak. Hijrah ke Taif dengan harapan ada suasana baru, tapi yang beliau terima justru lebih parah dari apa yang beliau terima di Makkah. Summa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan. Nabi kembali lagi ke Mekah dalam keadaan nestapa, Pak. Nabi itu manusia, punya keterbatasan, Pak. Terbayang bagaimana dibulinya Sayyiduna Muhammad oleh musyrikin Quraisy, Pak. Mendengar kabar Nabi dihinakan, Nabi diusir dari Taif, kabayang kumaha musyrikin Quraisy mencaci maki, ngawaweleh, ngabuli Muhammad. Ketika Nabi melangkahkan kaki keluar perbatasan Taif, kaki mungil Sayyiduna Muhammad, Pak, tak mampu menahan beban berat dari Allah. Beban yang bertubi-tubi tak berkesudahan. Akhirnya Sayyiduna Muhammad amruk di perbatasan Taif, di satu kebun anggur milik Atabah bin Rabi'ah. Nabi tak mampu melanjutkan perjalanan ke Mekah, Pak. Nabi amruk, Nabi berurai air mata, sujud dan bermunajat kepada Allah. Munajat yang menggetarkan arasnya, munajat yang membuat para malaikat marah semarah-marahnya kepada penduduk Taif. Dalam hadis terkenal dengan doa Taif, kata Nabi, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afi. Dan panjanglah kata Nabi itu, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang lemah. Ya Allah, hambamu ini hamba yang lemah. Kau beri amanat sebesar ini pun tak mampu aku laksanakan. Ya Allah, abdi teh tos poekeun nete semplek nincak semplak, abdi teh geus eueuh hargaan di payeuneun manusia teh. Ya Allah, mangga nyangakeun. Yang penting illam takun godiban alayya fala ubali. Yang penting bagiku Anda tak Rasul nyebatna kieu pamun cek urang teh mah, ya Allah, keur abdi malah nu penting Gusti teu benduk cekap. Keun we teh dihargaan ku jelema mah, manganya ngakeun risalah ini aku tak mampu melanjutkan, ya Allah. Rasul pesimis, Pak. Rasul berada di titik nazir, berada di batas terakhir dalam hidupnya, Pak. Malaikat datang, fasa'alahul malakul jibali fi ihlaki ahliha dawil asabiyah. Malaikat menyatakan, Muhammad, Allah telah memberikan izin kepada kami, sok berdoa kepada Allah, mau kami apakan penduduk Taif yang telah berbuat nista kepadamu. Minta kepada Allah agar diturunkan azab kepada penduduk Taif. Sok Muhammad nyuhungkeun ka Allah, rek dikirim gempa bumi, rek dikirim lumpur panas seperti di Lapindo, atau rek dikirim Bang Emok ngarah rieu urang Taif teh. Hari di Wanoja aya Bang Emok. Oh, sugan mah bororek dikirim ti Tasik. Pak, di sini yang membedakan kualitas nabi kita dengan nabi-nabi yang lain, Sayyidul Mursalin, Nabi Nuh alaihi salam itu sabar, Ibu. 900 tahun berdakwah cuma dapat pengikut 80 orang. Tapi di puncak kesabarannya Nabi Nuh tidak mampu menahan lisan beliau untuk memohonkan azab kepada Allah bagi umatnya. Diabadikan di dalam Al-Quran kata Nabi Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu jengkal tanah pun di permukaan bumi ini bagi umatku yang kufur kepadamu, binasakan mereka semua. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah kirimkan bencana, Allah kirimkan azab,
yang membinasakan semua umat Nabi Nuh yang kufur. Pertanyaannya, kenapa umat Nabi Nuh binasa, Pak? Atas permohonan nabinya. Tapi nabi kita yang mulia sudah direndahkan, dicaci maki, harga dirinya diinjak-injak, fisiknya dilukai, malaikat memprovokasi untuk mendoakan jelek kepada mereka. Apa yang keluar dari lisan Rasul? Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Gak Jibril, meskipun orang Taif hari ini merendahkan dan menolak dakwah ini, saya tetap berharap semoga besok lusa ada anak cucu orang itu yang memeluk Islam. Kalau kau binasakan mereka hari ini, sirna sudah harapanku agar orang Taif memeluk Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Taif, karena mereka melakukan ini semata-mata karena ketidaktahuan. Contoh teladan dari Sayyiduna Muhammad SAW, lisan beliau tak pernah mendoakan jelek kepada umatnya. Sudah sewajarnya kita sesama umat Nabi Muhammad jangan mendoakan jelek kepada saudara kita hanya karena berbeda pendapat, hanya karena berbeda pilihan. Sing isin ku Rasulullah, Pak. Rasul teh tekantos ngaduakeun awon ka urang umatna, deudeuhnya Rasulullah teh ka urang umatna, manya urang sesama umat Nabi Muhammad silih nistakeun, silih hujat, silih doakeun awon karena hanya beda pendapat, Pak. Ini poin pertama yang perlu kita ambil hikmah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Innallaha lam yab'asni la'anan aw mu'annitan, walakin ba'asani mu'alliman wa rahmatan. Kata Nabi, aku diutus bukan untuk melaknat, bukan untuk mencaci maki, tapi aku diutus untuk menjadi guru dan menjadi rahmat. Jadi bu, misalkan salaki ibu teh kawin deui, ibu teu apal ujug-ujug apa teh geus hamil we nu kadua teh, ibu rek ngadua kumaha? Meureun ngadoana teh kieu, Pak. Ya Allah, suami abdi geus ngahianati kesetiaan abdi. Ya Allah, abdi teh nyeri hate. Allahumma setruk. Ya Allah, sing setruk salaki abdi. Bu, kumaha pameku Allah diijabah salaki ibu teh setruk, saha nu rugi? Ibu. Doakan yang terbaik ya Allah, pun lanceuk teh meureun poekeun, pun lanceuk teh dibutakan dengan nafsu. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikan pencerahan, sadarkan kembali suami saya ya Allah, kembalikan suami ke tengah-tengah keluarga seperti sedia kala. Bade ngadoa kitu, Bu? Wah, mikir dua kali, kayak helaanan aing mah. Ini Pak, Sayyiduna Muhammad itu luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, biasa Pak. Tapi orang baik itu, orang takwa itu dalam Al-Quran disampaikan, wa yagra'una bil hasanatis sayyi'at, mampu membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Ini orang lain ngahina orang, kita doakan baik. Batur baeud urang seuri, batur kopet urang bager. Nah, itu yang top. Wa yadrauna bil hasanatis sayyi'at, balaslah kejahatan orang dengan kebaikan. Jangan sampai lisan kita dikotori dengan doa jelek kepada saudara kita. Nabi bilang, ketika seorang hamba mendoakan sesamanya, mendoakan saudaranya, maka malaikat mendoakan hal yang sama untuk dirinya. Ketika kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Syekhuna Al-Mukarram panjang umur, malaikat mendoakan didinya gesing panjang umur. Ketika kita mendoakan mudah-mudahan sesepuh DKMI sehat, malaikat juga mendoakan hal yang sama, didinya gesing sehat. Sebaliknya Pak, kalau kita mendoakan jelek kepada saudara kita, malaikat pun mengaminkan doa yang sama untuk kita.
Ketika kita disakiti oleh seseorang, cek urang teh, ya Allah sing stroke si eta teh, malaikat ge ngadoakeun didinya ge sarua. Doa kita kepada saudara kita belum tentu diijabah Pak oleh Allah karena dosa yang menghijab ijabah Allah. Tapi doa malaikat untuk kita Pak, ijabahna teh leuwih deukeut meureunna. Makanya jangan sekali-kali mendoakan jelek kepada saudara kita hanya karena berbeda. Allah dedeh Pak, Allah nyaah ningali Sayyiduna Muhammad pesimis sudah berada di titik nadir. Kalau Muhammad pesimis seperti ini, maka risalah kenabian akan terganggu. Makanya kata Allah, Muhammad ulah letik hate, dunia tidak selebar daun. Kalau di Mekah dan di Taif masyarakatnya membenci dan menghinamu, di luar Mekah Taif Muhammad jutaan kali lipat makhlukku yang menghormati dan mencintaimu. Terpercaya, yuk urang jalan-jalan Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah agar hati Sayyiduna Muhammad bangkit kembali, semangat kembali dalam menatap masa depan. Jadi Pak, intisari tujuan utama Isra Mi'raj adalah membangkitkan semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah kita memperingati di Isra dan di Mi'rajkannya Sayyiduna, Allah memberikan optimis, Allah memberikan semangat dalam hati kita sebagaimana Nabi semangat setelah Isra dan Mi'raj. Jadi Pak, lamun istri bapak di imah teu semangat, geroheun numpuk, cucian numpuk, budak teu kaurus, boa-boa eta teh perlu healing. Bu terang healing. Pak terang healing. Nah, baheula urang keur leutik di musola sok pupujian geuningan, healing umat. Healing teh jalan-jalan, da istri urang teh lain magicom Pak. Laras teh Bu, misalkan selesai peringatan Isra Mi'raj ini ke rumah itu cer bapak teh mah geuningan urang teh kudu jalan-jalan, tapi ari jalan-jalan cara Rasulullah mah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa teu boga duit mah. Lah urang jalan-jalan ke Masjid Al Jabar di Jawa Barat. Nu keur piralkeun mah ulah nimel urang meuli engke di Tasik. Raos Bu pami kitu. Bu hoyong pami kitu. Cek ibu teh mimpi kali. Jadi Pak, inti dari Isra Mi'raj itu membangkitkan semangat. Hari ini, tahun ini Pak Presiden dari tahun kemarin sudah berulang kali mengingatkan bangsa kita. Ibu Menteri Keuangan juga berulang kali mengingatkan kepala daerah mulai dari gubernur sampai desa. Terakhir 3 minggu yang lalu Jenderal Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara, mengumumkan hal yang sama dari intelijen dunia, bahwa tahun 2023 adalah tahun kegelapan ekonomi, resesi dunia Pak. Pak terang resesi teh lamun aya nu nikah sok ramean gini kan. Resesi itu moneter mencek bahasa baheula teh mah. Nah, kemerosotan Pak, melemahnya mata uang Pak, harga jadi naik. Hari ini, tahun ini Pak, resesi dunia, Uni Eropa sudah terdampak. Kebayang Itali sudah 1 bulan kelangkaan energi. Inggris sudah hampir 4 bulan Pak kelangkaan energi dan pangan Pak. Inggris. Indonesia diprediksikan kuartal 2 bulan Juni Pak. Asawal. Jadi ayeuna mah Bu, urah COD-an wae. Duit teh ulah dibikeun ka Bank Emok wae. Rada irit kenapa kita menghadapi resesi. Bapak sarua ari ka ibu nitah ngirit, ari bapak ngadon ngusup. Kudu seimbang, pami ka ibu piwara ngirit mengatur ekonomi keluarga, bapak lebih semangat dalam mencari rizki. Isra Mi'raj itu membangkitkan semangat. Hati-hati harus, tapi jangan panik,
Jangan berkecil hati. Meskipun kita makhluk yang lemah, meskipun kita diambang resesi, yakinlah kita bersandar kepada Allah yang maha segala-galanya. Tidak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak kun fayakun. Allah tidak akan kehabisan cara untuk menolong makhluknya. Yakin dengan janji Allah, inna ma'al usri yusron fa inna ma'al usri yusron. Satu kesulitan Allah akan himpit dengan dua kemudahan. Catat, satu kesulitan akan dihimpit dengan dua kemudahan. Matak dina kahirupan orang sok aya kieu. Ieu teh gampang-gampang susah sebenarnya mah. Baras tuh Pak? Gampangna sabaraha kali? 2 kali. Gampang-gampang susah. Dan tebetaheun ieu teh susah-susah gampang. Tebetahnya Pak? Nu betah mah gampang-gampang susah. Keun we susah mah dan namina ge hirup never flat cek barudak teh mah tidak akan pernah rata. Jangankan kita makhluk nula mokot ku dosa, Sayyiduna Muhammad makhluk terbaik, kekasih Allah, diuji bertubi-tubi. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana kesabaran. Ajabat bi amril mukmin, kata Nabi. Sungguh mental orang beriman itu sangat menakjubkan. Andai kata ditimpa dengan sesuatu yang menyakitkan, ditimpa dengan sesuatu yang jauh dari harapan, dia hadapi dengan sabar, itu bagus. Dan di kala lain ketika Allah menguji dia dengan sesuatu yang melenakan, sama antara kenyataan dengan harapan, dia hadapi dengan syukur, itu pun lebih bagus. Jadi karena never flat, tidak pernah rata, aya kadang di luhur, aya di handap, aya seuri, aya nangis, eta teh nor laras depan. Kata Allah, wa annahu huwa azhaka wa abka. Allah yang menjadikan kalian tersenyum dan Allah yang menjadikan kalian menangis. Jadi Bapak, lamun dina hirup urang masih keneh bisa bunga, bisa sedih, bisa seri, bisa cerik, alhamdulillah eta teh normal. Da kata para ahli jiwa, ahli penyakit jiwa, kalau orang tidak bisa tersenyum padahal ada sebab untuk tersenyum, atau tidak bisa menangis padahal ada sebab untuk menangis, itu satu langkah lagi menuju kegilaan. Tanda-tanda badai gelok gitu. Sadekm seuri kabeh, si eta mah teu bisa seuri balem. Sakampung ceuri kabeh, si eta mah teu bisa sedih balem. Tah eta teh tanda-tanda badai gelok. Pas gelo seserian sorangan sok tingali nu gelo, kan aya pagaweana teh nu gelo teh seuri we Bu, tak eta teh memeh gelona teu bisa seuri. Jadi alhamdulillah normal kene nya Bu. Dan kata para ahli syaraf, kebetulan adik saya itu dokter spesialis bedah syaraf, bedah paskiran, ngobrol sama saya. Dalam ilmu neurologi itu ilmu tentang syaraf. Kalau orang refleksnya langsung ketika mendengar humor langsung tertawa, itu ciri saraf otaknya masih bagus. Tadi saya melontarkan humor, kan ibu bapak langsung tertawa ya, langsung seri, tak eta teh ciri saraf otaknya masih sae. Nu bahaya mah abdi ngalucu 5 menit kemudian bapak karek seri. Batur manggeus refleks selegetrek teh sorangan, naon seri lucu. Kan eta mah delay, lelet. Jadi hidup mah gitu Pak. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, sabar, yakin janji Allah tidak akan bohong. 1 kesulitan, 2 kemudahan. Yakinlah ketika kita berada di dasar terendah kehidupan, sing sabar, sing semangat, sedikit-sedikit kita akan merangkak naik. Dan ketika kita berada di puncak Pak, istighfar, syukuran. Kenapa? Siap-siap sebentar lagi kita mulai landai turun ke bawah. Fakta itu. Ketahuilah, yakinlah, ketika malam semakin pekat, itu tanda siang semakin dekat. Malam semakin pekat, tanda siang semakin dekat. Kalau kita diuji bertubi-tubi sampai ke titik nazir, semangat, sebentar lagi kebahagiaan mendatangi kita. Janji Allah mual bohong.
Jadi resesi teh santai we, ulah santai kita, ulah boros teuing ya bapak-bapak, ulah boros teuing. Biasana ge bulan Juni teh sawalnya, biasana ge sawal teh urang teh teu boga duit da beak pake eusi keler lebarannya. Ayeuna resesi ibu, rada apikan, kemudian bapak lebih semangat dalam berjuang. Itu yang pertama. Jadi inti dari Isra Mi'raj itu yang pertama membangkitkan optimisme, membangkitkan semangat dalam menghadapi masa depan. Kebetulan Pak masih bulan Rajab, saya sering tertegun dengan NU Pak. NU lahirnya kan bulan Rajab. Rajab tidak lepas dari kejadian Isra Mi'raj. Inti pertama Isra Mi'raj membangkitkan optimis dan semangat. Katingali dina logo Nahdlatul Ulama Pak, spirit Isra Mi'raj tampak jelas. Mana? Bola dunia. Mbah Ridwan Abdullah bilang, kenapa ada bola dunia? Karena NU didirikan bukan hanya untuk Indonesia, tapi kiai-kiai NU semangat, optimis bahwa NU didirikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada seluruh dunia. Karena NU didirikan di bulan Rajab, spirit Isra Mi'rajnya kelihatan. Kedua, yang menarik adalah teori Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya. Kata beliau, Bu, ya serius Bu? Oke. Kata beliau, inti dari Isra Mi'raj itu sebenarnya Mi'rajnya Pak. Intinya adalah Mi'rajnya. Allah mungkin saja langsung memi'rajkan Nabi dari Mekah ke Sidratul Muntaha tanpa harus ada Isra dulu ke Palestina. Tapi kenapa ada Isra dulu? Nah, kata Imam Fakhruddin, Isra itu adalah perjalanan horizontal, landai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, simbol kehidupan dunia, simbol dari hablum minan nas. Mi'raj adalah perjalanan vertikal menuju Allah, simbol kehidupan akhirat, simbol hablum minallah. Artinya bereskan dulu kehidupan dunia, rapikan dulu hablum minanas sebelum kita menuju Allah Pak. Jadi dengan Isra Mi'raj ini kita diajarkan keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas. Ada orang yang hablum minallahnya baik, tapi hablum minanasnya jelek Pak. Sholat berjamaahna getol, tadarusna getol, mencaci maki batur getol, nyebar berita bohong getol, milaraan tatangga getol. Itu hablum minallah bagus, hablum minanas jelek. Dan dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah ditanya oleh seorang perempuan sahabat, ya Rasul, saya punya tetangga, dia itu pengajiannya getol, Senin Kemis tara kaliwat, jika orang babakan lah tara kaliwat Senin Kemis nanya Bu, alham hari puasana di pangker we namanya puasana. Jadi pengajianana getol, tadarusna getol, sholatna getol, puasana getol, tapi tu di jironaha, dia sering melukai hati tetangganya dengan lisannya, dengan status-statusnya. Apa kata Nabi? Hiya min ahlin nar, perempuan itu bagian dari ahli neraka. Nabi tak hanya lihat sholatnya Pak, Nabi tak hanya lihat tadarusnya, puasanya, Nabi juga melihat bagaimana efek lisannya kepada manusia di sekitarnya. Makanya titip Pak, titip, dosa orang ke Allah mah gampil ditobatan Pak, tapi dosa kepada sesama manusia Allah tidak akan memberikan ampun kecuali kita sudah meminta maaf duluan kepada manusia. Berat hablum minanas teh Pak. Makanya kembali Nahdlatul Ulama menunjukkan spirit Isra Mi'rajnya di dalam simbol tali. Ayat taliannya di NU Pak, ayat talian kan. Nah, tali itu bahasa Arabnya hablun. Tali, tambang. Talina ditalikan dua kalinya Pak. Lambang NU dua kali talina jaba simetris seimbang. Tali kahiji simbol hablum minallah, tali kedua simbol dari hablum
minanas, seimbang. Harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas. Keren logo NU teh Pak, kelihatan spirit Isra Mi'rajnya. Ada juga orang yang hablum minanasnya baik tapi hablum minallahnya jelek Pak. Milaraan tatangga tara, menyebar berita bohong tara, ngaduakeun goreng tara, sholat tara, puasa tara, pengajian tara. Ta eta mah hablum minanasna baik, hablum minallahna aw. Kita dengan spirit Isra Mi'raj ini mari seimbangkan antara hablum minallah dan hablum minanas. Ya. Yang kedua, makna dari Isra Mi'raj ini, Isra dan Mi'raj itu Pak, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi ulah berat sabelah. Ada orang yang fokus kehidupan akhirat, iktikafna getol, berjamaahna getol, tapi nganggur pamajikan teu kaparaban Pak. Ta eta teh jelema teu pati bener nu kitu teh. Karena memberi nafkah kepada keluarga juga kewajiban. Ada orang yang fokus di dunia mencari harta tapi kapoho akhirat eta ge goreng. Nah harus seimbang akhirat. Da urang ngadu angge fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk kehidupan akhirat, memotivasi tentang pentingnya kehidupan akhirat, saya bermaklum kepada alim ulama di Wanoja di sini sudah sering disampaikan. Yang jarang disampaikan itu bagaimana memotivasi umat Islam dalam kehidupan dunia. Teu aneh ari ajengan ceramah ngabahas kehidupan akhirat Pak. Tapi nu aneh mah urang dudunya ayeuna teh Pak. Urang dudunya. Kenapa? Kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tentang kehidupan akhirat, tentang pentingnya kita menjunjung kesadaran bahwa akhirat adalah tempat sejatinya. Sering disampaikan, yang jarang disampaikan itu bagaimana kita hidup di dunia. Kebetulan mohon doa dari sepuh, sudah 1 tahun ini saya diberikan amanah oleh pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk membuat aswaja sugih, aswaja yang memotivasi etos kerja warga Nahdliyin. 10 tahun terakhir kita fokus aswaja kebangsaan. Hari ini sudah 1 tahun kita akan membahas fokus bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana Islam ini memotivasi umatnya untuk meningkatkan etos kerja. Penting Pak. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, maqamaddin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana Pak. Coba kita mau pengajian seperti ini, cukup dengan tawasulan saja, kemudian malaikat Jibril bawa snack? Harus pakai duit. Kita mau membangun masjid, mau membangun madrasah, cukup tirakat saja Pak. Kemudian torojol malaikat mawa semen, mawa besi gitu ente. Kudu ka toko material. Pertanyaannya ari toko material kersaeun dibayar ku surat Al-Ikhlas? Moal kudu duit Pak. Ya rukun Islam teh 5 Ibu, nu gratis ngan hiji maca syahadat. So, 4 sisanya perlu dana loh. Jadi tina 5 rukun Islam nu gratis mangan maca syahadat. Salat perlu dana. Laras teh Bu? Maknya sarung jeung mukena ngadaguan pembagian ti caleg Pak. Kita yang harus beli. Puasa Ramadan perlu dana pasti, karena buka dan sahur tidak dianggarkan dari dana desa. Kita yang harus beli ya. Makanya Rasulullah itu mencontohkan kepada kita, Nabi itu pekerja keras sehingga kaya raya Pak. Tahun kemarin ketika saya ngisi di PCI Ansor Mesir, saya minta kepada teman-teman untuk mencarikan beberapa referensi. Singkatnya saya dapat referensi, ternyata luar biasa Pak. Informasi tentang Rasulullah selama ini ternyata banyak yang kurang Pak. Ya jujur Bu Pak, selama ini ketika menjelaskan tentang sosok Sayyiduna Muhammad, yang sering didengungkan, sering didengar itu kemewahannya, berlimpah ruah hartanya, atau miskinnya. Miskinnya laras deh Bu. Padahal kata Imam An-Nawawi,
mani takoda annan nabi fakir minal mal, siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad miskin harta, dia telah berdosa besar. Berdosa besar meyakini Nabi Muhammad selama ini kita justru menjelaskan Nabi teh Rasulullah mandugi kapu batu diganyel patuangan lagi urang mah ayeuna aya Rasulullah segala rupalah menjual kenestapaan Rasulullah. Tapi Pak, saya kumpulkan hadis-hadis sahih kata Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir yang keren Pak itu 10 jilid besar. Beliau menyatakan begini, di dalam Al-Quran Ibu minimal ada 2 dalil bahwa Nabi Muhammad kaya raya. 1, Nabi haram menerima zakat. Laras deh Pak, Nabi haram nanti zakat. Kenapa? Salah satu alasannya karena Rasulullahnya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya Pak. Tapi catat, yang dilarang itu Nabi Pak. Ini mohon digaris bawahi. Yang dilarang itu Nabi. Kenapa? Wa wajadaka ailang fa'aghna. Karena Allah telah kayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti materinya saya kirim ke panitia, tolong di share. Saya sudah kumpulkan dari 17 kitab hadis dan tarikh itu. Saya kumpulkan data kekayaan Nabi Pak. Nabi itu punya investasi di ternak itu 5.736 ekor unta. Nabi punya 10.400-an ekor kambing. Nabi punya 15 bidang tanah. Salah satunya di Bani Nadir, yang dalam Sahih Bukhari bab habsur rajul kutasana ala ahli disampaikan 1 kali panen Nabi dari Bani Nadir itu Nabi mampu menyetok makanan pokok keluarganya selama 1 tahun full. Baru dari 1 tempat Nabi, belum yang 14 lagi Pak. Nanti saya kirimkan ya materinya, tolong di share agar memotivasi bahwa umat Islam harus kaya. Umat Islam harus kaya. Bu hoyong benghar. Nah semangat. Bu, Pak hoyong benghar. Sing semangat ngarah dicatat ku Allah. Hoyong benghar. Usaha. Usaha. Makanya Nabi kita itu Nabi pekerja keras, bukan Nabi pemalas Pak. Usia 8 tahun dalam riwayat Bukhari, Nabi menggembalakan kambing penduduk Mekah yang dibayar beberapa kirot untuk membantu perekonomian Abu Thalib. Usia 12 tahun Nabi diajak dagang ke Syria, ke luar negeri oleh Abu Thalib. Pulang dari Syria, Nabi tertarik berdagang. Akhirnya Nabi bekerja kepada saudagar-saudagar Mekah, belajar dagang kepada saudagar Mekah. Setelah Nabi dewasa, usia 17 atau 18 tahun, Nabi yakin bahwa berdagang adalah jalan hidupnya. Nabi berwirausaha. Kalau istilah kita, Nabi menjadi penggerak UMKM ketika muda itu. Nabi tidak punya modal, Nabi tidak punya barang untuk dijual, tapi Nabi punya skill, punya keahlian dagang 5 tahun dari belajar kepada saudagar Mekah. Nabi datangi pedagang-pedagang kecil. Akang gaduh produk naon? Abdi mah ieu gaduh rambutan. Wios ku abdi pangicalkeun, mangga. Akang gaduh naon? Gaduh kiripik sampeu. Wios ku abdi pangicalkeun, mangga. Akang gaduh naon? Teu gaduh, abdi mah gaduhna harga diri. Wios ku abdi dijual harga diri. Makanya viral di Mekah itu Pak, ada anak muda namanya Muhammad bin Abdullah yang etos kerjanya luar biasa. Kalau menitipkan dagangan kepada dia, bayarannya pasti jelas. Kalau menitipkan modal kepada dia, persentasenya jelas dan berkembang biak, untuk berkembang beak. Kan sok aya eta teh dititipan modal teh lain berkembang biak, tapi berkembang beak. Terpercaya, tak pernah berkhianat, tak pernah mengecewakan pelanggan, tak pernah mengecewakan. Dalam bahasa Arab, Al-Amin.
Jadi Al-Amin diberikan oleh penduduk Mekah kepada Rasulullah itu dari track record beliau dalam berbisnis, Pak. Bukan hanya tidak berbohong. Kalau tidak pernah berbohong bukan Al-Amin, As-Siddiq, Pak. Tapi Al-Amin itu dititipi amanah, dititipi kepercayaan, ditunaikan sebagaimana kehendak yang menitipkannya. Al-Amin. Sebelum nikah dengan Khadijah, Nabi sudah terkenal Al-Amin. Makanya ketika menikahi Siti Khadijah, dicatat Pak, ketika menikahi Siti Khadijah dalam Ibnu Hisham, wa asdaqoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyrina bakrotan. Nabi memberikan mas kawin kepada Khadijah 20 ekor unta. Kalau satu unta harganya 30 juta lah paling murah, kali 20 Pak, sudah 600 juta. Bayangkan ada pemuda usia 25 tahun tapi mampu memberikan mas kawin senilai 600 juta. Kira-kira pemuda miskin, pemuda benghar, ayah di dia nu pernah baheul mas kawin genep ratus juta? Itu kepada Khadijah, belum kepada istri Nabi yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya Sahih Muslim, Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, berapa mas kawin Nabi untuk istrinya? Kata Aisyah, setiap istri Nabi diberi mas kawin 500 dirham. Satu dirham itu senilai 0,425 gram emas murni. Dikalikan ya sekitar 213 gram emas murni. 2 on sewang mas kawin istri Rasulullah. Aya di dia ibu-ibu nu di mas kawinan 2 on emas murni. Kabayang teu Pak, salapan istri nak mas kawinna 2 on sewang. Jalmi miskin, jalmi benghar. Belum rumahna Pak. Da Rasulullah mah adil, setiap istri dikasih rumah. Rumah nu pangmurahna we tipe 3 genep nu subsidi geuningannya. Subsidi KPR, gaduh salapan coba. Iya, rumah Siti Aisyah ti Rasulullah teh lain saplok Pak. Nih gambaran. Kamarnya saja, kamar Siti Aisyah mampu memakamkan 3 jenazah. Jenazah Rasul, jenazah Abu Bakar, jenazah Umar di kamar Aisyah, dan Aisyah masih bisa beraktivitas di dalam kamar itu. Lain tilu katilu berarti kamarna leres teh Pak. Maknya imah kamar rungkul, meureun aya ruang tamu, aya dapurna. Berapa? Silakan baca dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, detail sekali. Jadi Rasulullah teh kaya raya, dan catat kaya raya beliau itu bukan hasil dari ya Allah nyuhungkeun emas kangge mas kawin gebluk, enggak. Dari hasil peras keringat, banting tulang, kerja keras. Rasul memberikan contoh kepada kita umatnya, lamun hoyong mayor kudu daek mayar, lamun hoyong ngakel kudu daek ngakal, ulah hayang untung bari enteng. Paham Pak? Matak mudah-mudahan nu hadir di pangausan dengan wasilahnya menyampaikan kebenaran bahwa Sayyiduna Muhammad itu kaya raya. Dengan kekayaannya beliau mensyiarkan agama, dengan kekayaannya beliau membantu janda-janda, dengan kekayaannya beliau menyantuni yatim piatu, dengan kekayaannya beliau menyupport perjuangan dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki yang barokah kepada yang hadir semua. Mudah-mudahan nu hadir di ieu pangaosan sing baleunghar sadayana. Cuk ibu teh jang mun beunghar kabeh saha nu miskin. Pan loba nu teh hadir ngaji. Dan nu dinoakeun ge nu hadir di panga. Reuy ketanglah. Tapi Pak, ngadua ka Allah sok tingali agnina bihalalika anharo nikah. Agnina kayakan saya. Bahkan dalam Sahih Bukhari Nabi memohon begini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Nabi berlindung kepada Allah dari kepakiran. Kenapa? Kadzal fakru ayyakuna kufron. Kadang Pak, kepakiran itu suara perut yang keroncongan karena lapar kadang lebih nyaring daripada suara hati nurani. Makanya Nabi menjaga agar tidak fakir Pak. Ngedoa ke Allah mudah-mudahan orang sing dilimpahkan rizki nu barokah.
mudah-mudahan urang sing beunghar Pak hoyong beunghar tapi kade Pak Ibu ya di urang mah kadang doa jeung ikhtiar teh teu sarua doa na kakaler ikhtiarna kawetan teu nyambung Pak ngadua ka Allah hoyong beunghar tapi didata ku RT jam BLT hayang Pak bener tuh kan BLT teh jang nu miskin ari nyuhungkeun ka Allah hoyong beunghar tapi ku batur hayang dianggap panteu nyambung eta teh ari di dieu pamit teh ka bagian BLT sok kukulutuk alhamdulillah Pak abdi mah lain heureuy pami nguping informasi cenah aya nu teu ka bagian BLT heg kukulutuk nyarekan RT RW teh kitu abdi mah sok kadang bunga kunaon bunga eta teh ciri kiamat lila kene da saur Rasulullah lamun kiamat geus deukeut urang rek sedekah sakumaha lobana ge moal aya nu narima yo aya BLT 2 toronton moal tak eta kiamat geus deukeut Pak ayeuna mah teu kabagian teh kukulutuk berarti kiamatna lila kene nah kalau kita memohon kepada Allah ingin kaya maka di dunia nyata jangan punya mindset miskin. Lihat dalam Taklimul Muta'alim kitab paling kecil yang diajari di pesantren penyebab kefakiran pertama ada hati ingin diberi orang penyebab kemiskinan ingin diberi orang kalau kita memohon kepada Allah kaya dalam hati jangan ingin diberi tapi ingin memberi al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Makanya Nabi memotivasi umatnya untuk rajin dalam urusan dunia. Kata Nabi, nih hadisnya riwayat Imam Bukhari. Suatu hari Nabi baru mulai ceramah, Pak. Baru mukadimah, ada petani lewat, Pak. Tiis we teu era gitu kan. Batur mengaji ngaliwat gitu. Ada cek sahabat. Sik, lamun moal ngaji mah sing sopan hargaan ngajedog heula. Nabi kalau dia melangkahkan kaki dari rumah mencari nafkah yang halal agar keluarganya tidak makan barang haram setiap langkahnya fi sabilillah setiap tetes keringat yang tertuang dalam mencari nafkah yang halal fahuwa fi sabilillah kata Nabi bahkan dalam hadis riwayat At-Tabrani meskipun hadisnya dhaif tapi kan doib gen bisa diamalkan untuk memotivasi Pak asal jangan dipakai fatwa kata Rasul dalam hadis riwayat At-Tabrani ada dosa yang tidak akan Allah ampuni kecuali ditebus dengan susah payahnya mencari rizki yang halal Pak. Ada dosa-dosa tertentu yang tidak bisa ditebus kecuali dengan payah susah mencari nafkah yang halal motivasi ku Rasulullah umat nasangkan berjuang faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kalau sholat telah selesai ibu bertebaranlah kata Allah di permukaan bumi cari karunia dan rizki dari Allah jom kasabrang ka Palembang ari balik mawa kerupuk penting dunia teh Pak makanya Pak Rasulullah itu kaya raya luar biasa Pak. Iya Pak, catat. Jangan sekali-kali menyatakan Nabi dijamin oleh Khadijah. Itu merendahkan posisi Rasul. Selama ini kita sering menjelaskan bahwa Nabi itu diangkat harkat derajat secara ekonomi oleh Khadijah kan. Nabi ditanggung biayanya oleh Khadijah. Bohong itu Pak. Nabi itu suami Pak. Suami terbaik. Dan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Kebayang kalau Nabi sebagai suami tapi nafkah keluarga ditanggung oleh Khadijah. Di mana harga diri seorang suami? Nabi kapan Khadijah? Nih akan ada serius nih. Kapan istilah Khadijah memberikan semua hartanya? Nih ketika di Si'ib Abi Thalib tadi Pak. Ketika Nabi nikah dengan Siti Khadijah Nabi yang menanggung semua pembiayaan Pak dengan harta gonogini dengan Khadijah itu Nabi bertanggung jawab atas nafkah keluarga ketika di Si'ib Abi Thalib harta Nabi habis Nabi bingung datang Khadijah kenapa wahai suamiku kau
bingung seperti itu? Kata Rasul, nih jelas Pak. Kata Nabi begini, istriku, kau tahu sekarang musim paceklik, hartaku habis, tinggal harta kita. Harta gunung ini. Kalau aku ambil harta itu, maka hartamu juga akan terpakai. Aku malu padamu. Isin Nabi tengah ngomong harta Khadijah teh Pak. Tapi kalau tidak aku ambil, aku malu kepada Tuhanku. Makanya kata Abu Bakar, kemudian Khadijah mengumpulkan kami, lalu beliau mencabuti semua perhiasannya, mengumpulkannya di hadapan kami. Kata Khadijah, saksikan, ini hartaku, aku serahkan kepada suamiku. Mau dia manfaatkan atau tidak, terserah suamiku. Di sanalah terkenal Khadijah menafkahkan seluruh hartanya kepada Nabi. Di sana apa? Di Syi'ib Abi Tholib. Bukan dari mulai nikah dengan Rasulullah ditanggung oleh Khadijah. Itu merendahkan posisi Rasul sebagai suami, Pak. Ya, ini penting loh kita sampaikan sirah nabawiyah yang di sisi ini gitu. Biar kita semangatlah dalam mencari rezeki yang halal. Oke. Nah, jadi karena usaha itu siap usaha Pak? Oke, siap benghar Pak? Sing benghar. Dengan kekayaan kita bisa berinfak, kita bisa menyumbang syiar agama dengan harta kekayaan. Kalau kata Nabi dalam Sahih Bukhari, harta dunia ini hijau, manis, segar, tergantung orang yang mengambilnya. Kalau orang mengambilnya dengan takwa, maka dia akan mendapat keberkahan. Tapi kalau mengambil harta ini dengan tamak, sedikit pun tidak akan mendapat keberkahan. Kadang saya berpikir Pak, kita mau sholat sunat 100.000 rakaat, 100.000 rakaat, kira-kira gimana Pak? Gempor Pak. Tapi kalau kita punya uang, punya harta, umroh seng ke tanah haram, 1 rakaat di Masjidil Haram, kata Nabi, lebih baik daripada 100.000 rakaat di luar Masjidil. Enak Pak. Beres deh. Kita ingin masuk surga, sulitnya minta ampun. Tapi orang yang mempunyai kelebihan harta, Nabi dijamin, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan yang menyantuni yatim piatu akan seperti 2 jari ini kelak di surga Pak. Bareng dengan Nabi itu, dengan syarat menyantuni yatim piatu, menyantuni yatim piatu, menolong janda tua apa catatan? Ya. Bukan janda muda Pak. Kalau janda muda modus itu namanya Pak. Ya. Dengan kekayaan kita bisa berderma. Wabil khusus nih, banyak petani di sini. Oke. Ada hadis tentang petani nih Pak, jarang disampaikan nih, yang memotivasi para petani wabil khusus dalam program pemerintah ketahanan pangan menghadapi resesi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim sahih Pak, Nabi bilang, tidaklah salah seorang di antara kalian menanam satu tanaman, lalu dari tanaman itu tumbuh daun, maka setiap daun Allah mengutus malaikat yang memohonkan ampunan kepada orang yang menanamnya. Lalu tidaklah dari pohon itu berbunga dan berbuah, lalu ada burung yang memakannya, kecuali dicatat sebagai sodakoh bagi orang yang menanamnya. Kadang saya berpikir, justru yang sering didoakan itu adalah para petani Pak. Kumalamun piit ke dan piit matarama wakarung Pak. Nah, usir wa ari hama mah. Ya maksudnya itu urang teu apal gitu kan, aya hama, sedekah. Tapi ulah diantap, usir da urang teh hayang untung, Pak. Kadang saya berpikir Ibu, justru yang banyak didoakan itu bukan kita, Pak. Malah para petani, Pak. Coba, satu tanaman, satu daun, Allah utus malaikat yang terus membacakan istighfar bagi orang yang menanamnya. Petani mau nanam sahiji Pak, kok mau nanam naon pare mah sakotak Pak, nanam teh ti sakotak sabaraha tangkal Pak, ratusan bahkan ribuan. Daunna moal mungkin hiji tangkal daunna hiji Pak, 10 kalikan Pak, setiap daun satu malaikat. Justru ibu-ibu petani meureunna nu didoakeun ku ribuan malaikat setiap saat Pak. Matak sing semangat engke mah pas tanur teh. Tereh Pak.
Pas arek panen, hapunten malaikat bade diarit. Ini dalam rangka ketahanan pangan loh, penting loh Pak. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min ju'in dulu Pak. Ketahanan pangan dulu, amankan perut dulu Pak. Makanya dana desa sekarang dari mulai tahun kemarin dialokasikan ada khusus untuk program ketahanan pangan. Tinggal masyarakat yang memanfaatkannya seperti apa Pak. Kita di pesantren di kitab fikih mengkaji bab ihyaul mawat Pak. Bagaimana memproduktifkan tanah. Jangan ada satu tanah terbengkalai Pak. Harus produktif. Tanami ganja kek. Maksud saya itu kalau dulu kan ada apotek hidup, ada warung hidup gitu kan. Sakalian bawang, daun, cengek, jahe, laja, sereh, tomat mah ulah meuli. Masih kene usum gitu. Alhamdulillah ketahanan pangan menghadapi resesi. Ya, jadi tolong keduniaan juga penting Pak. Dunia itu penting juga, tapi jangan lupa akhirat. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Ibu bapak hadirin sekalian, wah udah 1 jam lebih ini. Lanjutkan Bu. Kemudian baru Mi'raj nih, bahas Mi'raj. Nah, keakhiratan. Mi'raj itu menuju Allah. Yang menarik Pak, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, ketika aku Mi'raj, aku melewati 7 lapis langit kan? Oke. Di setiap langit aku bertemu dengan nabi tertentu, kata Nabi. Disebutkan di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Yahya Isa. Langit ketiga bertemu dengan Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Idris. Langit kelima bertemu dengan Harun. Langit keenam Musa. Langit ketujuh Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan saya, kunaon Nabi ngan sakitu ngan 8 orang, dan kenapa urutannya tidak runut Pak? Kalau Nabi Adam di langit pertama, langit kedua enaknya Idris dong. Betul gak Pak? Tapi kenapa Idris di langit keempat? Langit kedua malah Yahya dan Isa. Oke, kita akan kaji secara serius. Mi'raj ini Ibu menuju Allah, perjalanan menuju Allah, menuju akhirat, kehidupan abadi kita. Sebelum Mi'raj, Nabi bertemu dulu dengan 7 level langit. Singgah dulu, belajar dulu kepada senior-senior Nabi. 7 level langit ini adalah 7 bekal untuk mengarungi kehidupan menuju Allah. Mana bekal yang 7 itu? Simbolnya nabi-nabi yang ditemui. Pertama, Adam. Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang mendapatkan mandat langsung dari Allah untuk menjadi khalifah, untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adam mengajarkan kepada kita bekal pertama itu tahu asal usul dan tujuan kita dari mana dan akan kemana. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Orang yang tahu tujuan, dia akan serius dalam menyiapkan bekal menuju tujuannya. Contoh, kalau kata orang entrepreneur itu, dalam berbisnis satu, tentukan target, tujuan target itu. Kalau orang tidak punya target, gak akan serius. Coba kita tanya para pedagang, Mang, kunaon jualan? Tama kesal wajang. Serius mau ada gangna? Mohal, harus ada target. Target kita jelas. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Target kita jelas. Kembali ke akhirat dalam keadaan sukses. Setelah target naik ke lantai kedua, bukan hanya doa. Bekal kedua bertemu dengan Yahya dan Isa, 2 nabi yang pensiun muda kalau istilah kita. Karena Yahya dan Isa ini dibunuh oleh umatnya ketika masih muda, usia 30-an. Meskipun Nabi Isa nanti di akhir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi 2 nabi ini selesai dakwahnya di usia muda. Apa usia muda? Semangat anak muda teh 2 Pak. Gairah, semangat, dan siap berkorban.
Ketika kita menentukan target fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bekal kedua semangat dalam meraihnya dan siap berkorban dalam menggapainya. Capek saeutik dagang teh lawan, siap berkorban. Tuluh saeutik tahajud teh lawan, siap berkorban demi tujuan fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lebar saeutik sedekah teh lawan. Kenapa? Tujuan kita jelas, fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Siap berkorban. Langit ketiga biar cepet nih. Kasihan udah terlalu lama nih. Biasanya jarang-jarang saya ceramah 1,5 jam Pak. Takut kapok Pak. Langit ketiga bertemu dengan Yusuf. Siapa yang tidak tahu kisah Nabi Yusuf? Bukan cintanya Bu. Yusuf itu sejak kecil dibuang oleh saudaranya, diperjualbelikan di pasar Mesir, difitnah oleh Julaiha, kemudian dipenjara, tapi di akhir menjadi menteri. Betul gak? Catat, bukan hal yang mudah anak buangan yang diperjualbelikan, difitnah dan dipenjara jadi menteri itu lain menang heheotan jeung ngalamun Pak. Tapi hasil kerja keras Nabi Yusuf menunjukkan kualitas dirinya, bahwa dirinya berhak dan pantas menjadi menteri. Yusuf itu simbol pekerja keras. So kabayang anak buangan diperjualbelikan, difitnah, dipenjara tapi jadi menteri. Bukan hal yang mudah Pak. Perlu kerja keras. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bekal ketiga dalam menuju Allah, Yusuf, kerja keras. Di langit keempat bertemu dengan Idris. Idris itu terkenal nabi yang cerdas Pak. Banyak dalam hadis-hadis disampaikan penemuan Nabi Idris itu sampai sekarang manfaat Pak. Hasil penemuan akal Nabi Idris itu manfaat sampai sekarang. Contoh dalam hadis riwayat Imam Hakim, Nabi Idris itu penemu sistem jahit menjahit Pak. Sekarang kan masih manfaat oleh kita jahit baju, konveksi berkembang. Itu Nabi Idris. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Meskipun kerja keras tapi tidak kerja cerdas, gak akan berhasil Pak. Seseorang ingin jadi dokter, kerja keras, tirakat, wiridan, kerja keras tapi ente cerdas, mau jadi dokter, jadi dukun Pak. Kerja cerdas itu kalau ingin jadi dokter ya kuliah di fakultas kedokteran. Kalau ingin kaya ya usaha. Betul gak Pak? Kerja cerdas ya. Setuju Bu? Oke, jadi engke mah kasalah kita tuh cenah geuning usaha. Langit kelima biar cepat bertemu dengan Harun. Nabi Harun itu jadi rasul atas permohonan Nabi Musa kan Pak? Kenapa? Karena Nabi Musa dari kecil tumbuh dewasa di istana Fir'aun. Tiba-tiba ya, yang dalam riwayat itu cadel ya. Nah, intinya bukan cadel sih sebenarnya. Musa hidup dari kecil sampai dewasa di istana Fir'aun. Allah suruh untuk menjadi rasul di Bani Israel. Tak tahu sosiologis antropologis masyarakat, sehingga minta didampingi oleh Harun asli yang lahir tumbuh berkembang dewasa di Salem muncul orang tahu peta, tahu sosiologi, pandai komunikasi, menjalin kedekatan emosi, menjalin solidaritas. Nah, jadi Harun itu simbol komunikasi, simbol berbagi, simbol membangun solidaritas. Bagaimana dan siapapun kita tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Mata ulah deleka kabatur teh. Suatu hari kita akan butuh sama dia. Jalin solidaritas. Bekal kelima. Bekal keenam nih, yang populer, bertemu dengan Nabi Musa. Musa itu apa? Simbol keberanian dan keberpihakan kepada yang lemah. Berani. Loh, Nabi Musa itu satu kali pukul tentara Mesir modar Pak. Ya kan dalam tafsir itu. Berani melawan Fir'aun. Beranilah Nabi Musa itu. Tapi catat, di balik keberanian itu Nabi Musa yang jarang dibahas itu berpihak kepada yang lemah Pak. Tong boro-boro ka manusia Nabi Musa mah ka Allah wae wantun Pak. Sok bukan tafsir. Sok nego ka Allah teh Nabi Musa mah. Ya, sok nawar Pak. Kieu, duh ya Allah pamikieu kumaha? Nabi Musa Pak. Bahkan hadisnya masyhur ketika Rasul pulang dari Mi'raj mendapatkan perintah 50 kali sholat sehari semalam. Siapa yang memprovokasi memohon keringanan kepada Allah? Musa Pak. Pas pulang dari Sidratul Muntaha,
Muhammad dapat apa? Ini Kang, 50 kali sholat. Oh seminggu? Bukan, sehari Kang. Sehari 50 kali. Muhammad, umatku saja yang pinter, teliti, tekun, pekerja keras. Yahudi itu pinter dan teliti Pak, makanya maju. Yahudi saja yang pinter, tekun, pekerja keras, kalau dikasih 50 kali sholat sehari semalam memble Muhammad, apalagi umatmu yang senang tiktokan dan lato-lato. Wah diberi 50 kali sapue-sapue ting manyung Muhammad. Jadi membela kita Pak Musa itu Pak. Umat Muhammad itu umat paling akhir Pak. Umat sesa Pak. Umat lemah secara fisik. Ya. Terus kumaha? Mohon pengurangan kepada Allah. Izin Kang. Lah era di karunya umat maneh junjung ka ditu. Berangkat. Turun deui. Berapa? 10% cair jadinya. Dikurangkan 5. Berarti Muhammad kembali lagi sampai berulang kali kan dalam hadis Bukhari Muslim itu atas dorongan Nabi Musa. Singkat cerita jadi 5 rakaat 5 waktu selesai. Berapa? 5 kali sehari semalam. Aduh Muhammad, keur urang salemah 5 kali kisah poe-sapoe ting teh sulit eta teh. Da sok loba urang salemah pas adan Allahu Akbar Allah geus adan deui. Sok aya nu kitu. Jadi kita harus bersyukur kewajiban sholat 5 kali itu atas dorongan Nabi Musa. Kenapa? Beliau pro membela kalangan yang lemah. Ketika Bani Israel Pak gelok nak Yahudi itu tiba heula tapi ka ayeuna Pak gelok Pak bedegong Pak si eta mah Israel mah mata bedegong tapi ka ayeuna ge ti zaman Nabi Musa kene bedegongna teh Pak tapi ka nyieun pangeran Pak tapi ku Nabi Musa teh didampingi we terus. Kenapa? Karena saat itu Bani Israel sedang berada di bawah kolonialisme, sedang berada di bawah penjajahan, kaum tertindas, kaum yang lemah. Jadi ketika kita menuju Allah, mari kita bela mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, bela mereka yang lemah, bela mereka yang mustadafin. Terakhir di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita semua tahu Ibrahim itu simbol ketawakalan dan pasrah total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah, jadi pasrah mah engke di akhir. Tentukan target, kemudian semangat dan siap berkorban dalam meraihnya, kerja keras dalam mencapainya, kerja cerdas dalam menapakinya, bangun solidaritas, kemudian bela mereka yang tertindas, baru tawakal pasrah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya macan ge usaha kunaon akang balangsa da takdir Allah khairihi wa syarrihi. Eta mah bedagung gitu, berjuang dulu 100% tentang hasilnya, baru serahkan kepada Allah subhanahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya can beres itu Rasulna di luhur kene Pak, can balik deui kan ya, bereskeun teh. Oke, naon bieu teh Isra Mi'raj teh teu beres euy Rasulna di Sidratul Muntaha kene. Oke, Rasul kembali Pak, sepakat semua umat Islam, nikmat terbesar jangankan di dunia, di surga nikmat terbesar berjumpa dengan Allah. Ila rabbiha nazirah. Tapi tetap berjumpa dengan Allah, tetap Allahnya qiyamuhu bin nafsi mukhalafatulil hawadis. Jadi Rasul ketika Mi'raj musyahadah dengan Allah, berjumpa dengan Allah, nikmat terbesar Pak. Kata Abu Yazid Al-Bustami, kalau saya jadi Rasulullah tak mau saya kembali lagi ke tengah-tengah manusia. Tapi eta nikmat musab itu luar biasa Pak. Nabi tinggalkan, Nabi lungsur kembali dengan kita umatnya Pak, membimbing kita, menuntun kita, membina kita umatnya. Artinya apa? Ketika kita sudah meraih kesuksesan, ketika kita sudah berada di pucuk, tolong jangan menikmati kesuksesan sendiri, jangan nyaman di zona aman, jangan hanya duduk di menara gading, turun ke bawah, lihat banyak saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan dan bimbingan kita. Jadi ketika kita sukses jangan nikmati sendiri,
mari kita turun ke bawah, karanting ke anak ranting, gitu ta. Bimbing, jadi nges jadi ketua PCT ulang cari di ketua di PCN uai, turun ke MWC, turun ke ranting, anak ranting, bimbing, bina, bantu, Pak. Itu hikmah terakhir dari Isra dan Mi'raj. Kita ulangi, jadi esensi dari Isra Mi'raj pertama apa, Bu? Pohode. Optimis dalam menatap masa depan. Kedua, seimbangkan dunia dan akhirat. Hablum minallah hablum minanas harus Katilu, kita punya 7 bekal dalam mengarungi kehidupan menuju Allah. Tentukan target, semangat dan siap berkorban, kerja keras, kerja cerdas, bangun solidaritas, bela mereka yang tertindas, dan pasrahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, makna dari Isra Mi'raj, hikmah yang bisa kita raih, jangan menikmati kesuksesan sendiri. Kata Nabi, tidak akan mencium bau surga orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya bangun karena lapar. Bela mereka yang lapar, bela mereka yang lapar. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ayyul a'mal afdal indi, amal apa yang paling mulia di sisimu? Sholat bukan, puasa bukan, apa? Memberi makan mereka yang lapar. Cek sepuh tema, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, ngiuhan kanu kahujanan, nyaangan kanu poekeun. Kenapa? Agama ini diturunkan bukan untuk Allah yang maha segala-galanya, tapi agama ini diturunkan untuk manusia. Jadi bagaimana agama itu memberikan efek positif terhadap kemanusiaan. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekhun Al-Mukarram atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut ke acara yang terakhir, penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Kiai Tarso Saiful Billah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi'raj pertama apa, Bu? Pohode. Optimis dalam menatap masa depan. Kedua, seimbangkan dunia dan akhirat. Hablum minallah hablum minanas harus Katilu, kita punya 7 bekal dalam mengarungi kehidupan menuju Allah. Tentukan target, semangat dan siap berkorban, kerja keras, kerja cerdas, bangun solidaritas, bela mereka yang tertindas, dan pasrahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, makna dari Isra Mi'raj, hikmah yang bisa kita raih, jangan menikmati kesuksesan sendiri. Kata Nabi, tidak akan mencium bau surga orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya bangun karena lapar. Bela mereka yang lapar, bela mereka yang lapar. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ayyul a'mal afdal indi, amal apa yang paling mulia di sisimu? Sholat bukan, puasa bukan, apa? Memberi makan mereka yang lapar. Cek sepuh tema, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, ngiuhan kanu kahujanan, nyaangan kanu poekeun. Kenapa? Agama ini diturunkan bukan untuk Allah yang maha segala-galanya, tapi agama ini diturunkan untuk manusia. Jadi bagaimana agama itu memberikan efek positif terhadap kemanusiaan.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekhun Al-Mukarram atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut ke acara yang terakhir, penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Kiai Tarso Saiful Billah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.